Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Berkati minggu ini. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Fokuskan hatimu pada pagi ini. Apapun yang menjadi pergumulan saudara pada pagi ini, dalam situasi saat ini, mari berserah pada Tuhan. Izinkan Tuhan untuk melawat saudara pada pagi ini. Haleluya, suri bagi Allah. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih Tuhan. Bersama terakhir kami
Bilangan pujian kita ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, alim dan perkasa, sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya.
Sepanjang hidup hanya
kami Tuhan. Oh haleluya. Biarlah kiranya Tuhan saat kami mendengar firman, bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami rindu sebagai pelaku kebenaran firman. Dan biarlah kiranya Tuhan kebenaran firman menjadi tongkat dan pelita kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Salam saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, PCC Nilai PCC Mantin. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa baiknya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan langsung kepada firman Tuhan pada saat ini. Kita buka dalam Matius babnya yang ke-14 ayat 22 sampai 23. Dan tajuk masih sama dengan hari Ahad yang lepas. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudari, di tengah-tengah badai ini ataupun di tengah-tengah situasi-situasi yang menakutkan ini mungkin ya. Kenapa saya katakan menakutkan? Sebab boleh dikatakan ini COVID ini, saudara, COVID-19 ini dia tidak pandang usia. Ya, dia tidak pandang umur. Ya, dia tidak mengenal, pokoknya siapa saja yang lemah sistem imun tubuhnya dia akan serang, begitu. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita tetap berada di rumah, dekatkan diri kepada Tuhan, stay home, stay safe. Ya, baik, saudara, mari kita melihat kepada firman Tuhan ini. Kita melihat kembali dalam teks ini bahwa di tengah-tengah ombak yang berkecamuk itu, mereka melihat seseorang berjalan di atas air itu. Tapi ayat 26 dikatakan, namun mereka tidak mengenal dia karena masa itu ialah malam. Malam bermakna gelap. Dan di tengah-tengah kegelapan itu ada angin sakal yang sedang mengombang-ambingkan, yang sedang menggoncangkan perahu yang mereka naiki itu. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah kegelapan itu? Mereka melihat sosok pribadi yang sedang berjalan di atas air itu mendekati perahu mereka. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudari? Ketika mereka di tengah-tengah ketakutan, ketika mereka di tengah-tengah badai yang sedang menerpa perahu mereka, dan tiba-tiba mereka melihat sosok ataupun seorang pribadi yang sedang berjalan di atas air, karena gelapnya mereka tidak melihat bahwa itu adalah Yesus yang menerangi, lampu-lampu yang menerangi danau itu hanyalah lampu-lampu kecil yang ada di dalam perahu itu. Jadi itu nggak membuat cukup terang bagi mereka untuk melihat Yesus yang sedang berjalan itu. Ayat 26 katakan mereka tidak mengenal dia. Nah, saudara, bila dalam kegelapan disertai dengan ombak yang menggoncangkan perahu itu, saya yakin ketakutan mereka luar biasa. Di tengah-tengah angin sakal yang berbahaya ini, para murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Seandainya saudara, ayat 26 ketakutan melanda itu, dan ketika mereka melihat Yesus itu, wow, semakin ketakutan. Biasa itu, ya, apalagi malam-malam gelap dan mereka melihat seseorang sedang berjalan di atas air itu, pasti ketakutan mereka itu luar biasa. Ya, dan apa yang mereka lakukan? Biasa orang yang ketakutan itu akan menjerit. Mereka akan berteriak. Ayat 26 berkata, mereka berteriak-teriak. Saudara, mereka tidak hanya berteriak, mereka berteriak itu lebih dari satu kali, saudara. Dikatakan mereka berteriak-teriak. Dengan kata lain, mereka berteriak itu berulang-ulang kali. Saking takutnya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari? Ayatnya yang 27 ini sangat menarik. Ya, kenapa saya katakan sangat menarik? Di situ Yesus berkata, menjawab mereka di tengah-tengah ketakutan mereka, di saat mereka berteriak itu, di tengah-tengah gelombang yang sedang menghempas, menggoncangkan kehidupan mereka, Yesus menjawab mereka dan berkata, tenanglah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Wow, dahsyat benar. Kalau itu hantu, saudara, nggak mungkin berkata tenang, iya kan? Pasti semakin ditakut-takuti. Nah, saudara-saudari, saya mau menjelaskan sedikit tentang kata tenang. Apakah yang dimaksud dengan tenang? Saudara, saya melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, tenang artinya suatu keadaan atau kondisi aman dan tentram. Tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau.
Dengan kata lain, orang yang kondisi perasaan atau hatinya tenang ialah orang yang merasa aman, orang yang tenteram, dan tidak ada ketakutan. Wah, luar biasa. Ternyata bila Yesus berkata tenang kepada murid-muridnya pada saat ini bermaksud ada tujuan, saudara-saudari. Yesus berkata demikian karena dia mau memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya lagi. Dia mau menyatakan dirinya lebih lagi kepada para murid-muridnya. Dia ingin memperkenalkan dirinya lebih lagi kepada para murid yang ada di dalam perahu itu. Sebab yang ada di dalam perahu itu hanya para murid. Perhatikan tadi ayatnya yang ke-22 berkata bahwa Yesus menyuruh para murid itu naik ke dalam perahu untuk menyeberang terlebih dahulu. Sedangkan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa keseorangan. Pertanyaannya, saudara, gimana kita boleh tenang dalam situasi yang sedang menakutkan ini? Gimana kita boleh tenang? Keluar saja tidak boleh dari rumah, ya. Jadi harus mengurung diri di rumah, saudara. Kalau kita ke rumah takut, keluar dari rumah mungkin takut, iya kan? Ya pasti ada juga takutnya karena COVID ini tidak pandang usia. Ya, dia tidak hanya pokoknya COVID-19 ini, saudara, tidak pandang usia, siapa saja. Itu sebabnya, saudara, kita harus tinggal di rumah. Kita harus tinggal di rumah, buat kerja dari rumah, buat semua aktivitas di dalam rumah. Ya, oleh sebab itu, saudara, mari kita melihat ada beberapa perkara pada pagi hari ini yang ingin saya kongsikan kepada kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita boleh tenang dalam situasi yang menakutkan ini. Saudara, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur babnya yang ke-62 ayat 2 dan 3 dan 6 sampai 8. Dikatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayatnya yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, ini merupakan mazmur daripada Daud, saudara-saudari. Daud dalam hidupnya banyak mengalami masalah, namun dia boleh tetap memuji dan menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Suatu perkara yang luar biasa yang Daud lakukan. Dan saya sangat tertarik dengan kehidupan Daud. Itu sebabnya saya mendorong saudara, kalau semasa saudara di rumah ini, usahakanlah membaca kitab Mazmur sampai habis, saudara-saudara. Temukan hati penyembahan di sana. Temukan bagaimana hati Daud yang begitu dekat dengan Tuhan. Dalam setiap situasi yang dia hadapi, dia senantiasa datang kepada Tuhan. Ya, saudara, jadi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab di dalam ketenangan dia dapat berdoa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, melalui doa-doa sajalah kita dapat beroleh ketenangan dalam hidup kita untuk mempercayai janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita boleh tenang dalam situasi yang sulit ini adalah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudari, percaya kepada setiap janji Tuhan. Di dalam Amsal babnya yang ketiga ayat 5e berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan melibatkan keseluruhan hidup kita, penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak cukup hanya percaya saja, karena Alkitab katakan di dalam Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, Tuhan saja itu baik. Ya, saya ulangi, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Di dalam percaya ini, saudara, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah penyerahan diri ataupun berserah kepada Tuhan. Petrus ingin bukti dan Yesus membawanya berjalan di atas air. Petrus ingin bukti bahwa yang berkata tenanglah aku ini jangan takut. Yesus ingin bukti kalau engkau adalah Tuhan, suruhlah aku berjalan bersama-sama dengan engkau di atas air. Petrus ingin bukti. Saudara, pada masa Petrus berkata demikian, Yesus berkata turunlah. Pada saat itu saya yakin Petrus berserah
total kepada suara itu, walaupun belum kelihatan. Ya, dia hanya mendengar suara itu saja, dan dia berkata, kalau engkau itu, suruhlah aku berjalan. Dan Yesus berkata, datanglah. Petrus ingin bukti dan Yesus membawanya berjalan di atas air. Anugerah Yesus membuat Petrus mengalami perjalanan di atas air ini dengan kaki sendiri. Anugerah Yesus membuat Petrus mengalami perjalanan di atas air itu dengan luar biasa. Anugerah Yesus memampukan dia untuk mengalami itu semuanya. Petrus melibatkan penyerahan sepenuhnya. Ya, di saat dia turun dari perahu itu, saudara, saya yakin dan percaya Petrus sangat berserah total kepada suara yang dia dengar itu dan berkata, datanglah. Percaya melibatkan penyerahan sepenuhnya. Percaya dalam arti kata beriman kepada Yesus. Percaya dalam arti kata beriman kepada Yesus. Saudara, keberanian akan penyerahan diri kepada Tuhan dalam situasi apapun membuat Yesus menolong kita. Karena dengan iman kita dapat menggerakkan tangan Tuhan untuk menolong kita. Dengan iman kita dapat mendatangkan mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dengan iman itu juga kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin senyaman apapun kehidupan kita ini pasti ada badai. Ya, seenak apapun kehidupan kita, situasi kita pasti ada badai yang akan menggoncang. Oleh sebab itu, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu jalani hari-hari itu dengan iman. Karena dengan iman itulah kita berkenan kepada Tuhan. Dengan iman itulah kita dapat menggerakkan tangan Tuhan untuk menolong kita menjalani hari-hari kita. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebabnya saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, percaya kepada Tuhan itu melibatkan segenap hati kita. Jikalau segenap hati itu sudah percaya kepada Tuhan, iman yang bekerja di dalam diri kita itu akan membuat kita melihat Yesus campur tangan di dalam setiap badai dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Amsal 3 ayat 5b berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saudara-saudari, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan atau percaya dengan segenap hatinya kepada Tuhan, dia tidak akan bersandar kepada pengertiannya sendiri. Orang yang dekat dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan akan senantiasa melibatkan Tuhan, akan senantiasa bertanya kepada Tuhan akan apa yang harus dia lakukan, keputusan apa yang harus dia ambil. Minta pimpinan Tuhan di dalam membuat keputusan dalam hidup kita. Minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Minta bimbingan Roh Kudus dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Jangan bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Sebab kemampuan kita itu terbatas. Tetapi kemampuan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Bersandarlah kepada Tuhan. Dan berserahlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, saya berdoa, kiranya anugerah Tuhan memampukan kita berjalan di atas badai persoalan yang sedang terjadi ini. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari berbeda, mungkin badai yang kita hadapi, tetapi saya mau tekankan pada masa-masa ini kita berada pada posisi yang sama. Ya, mungkin ada yang lebih daripada itu. Mungkin ada gejolak-gejolak ataupun ombak di dalam keluarga kita. Saudara, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan di dalam doamu. Jangan berseru satu kali saja, tetapi berulang-ulang. Ya, jangan hanya berdoa satu kali saja, tetapi tetap berdoa, teruslah berdoa. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Dengan kata lain, tidak hanya satu kali saja berdoa, tidak hanya satu kali saja berseru. Saudara,
Berserulah kepada Tuhan di dalam doamu. Melangkah dengan dalam keberanian. Jangan tinggal di dalam ketakutan. Jangan terlena di dalam ketakutan. Jangan terlena di dalam ketakutan yang membuat kita sampai kita tidak dapat melangkah. Sampai kita tidak dapat berani berseru kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan itu menghempit ataupun menguasai kehidupan saudara. Sebab Yesus memperhatikan kita. Dan bila kita dekat dengan Dia, beriman kepada Dia, bersandar kepada Dia, anugerahnya mengalir dalam hidup kita, memampukan kita melihat Yesus secara pribadi dan mengulurkan tangannya kepada kita, memegang kita dan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Saya yakin saudara, ketika Petrus sudah sangat dekat dengan Tuhan dan dia sudah mengalami perjalanan yang luar biasa itu, Petrus punya pengalaman yang sangat berbeda daripada murid-murid yang lain. Hanya Petrus yang mengalami, yang punya pengalaman berjalan di atas air. Namun apa yang terjadi saudara? Mungkin di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita sudah mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan yang luar biasa. Tetap ingat, tetap sumbernya itu semuanya adalah daripada Yesus. Jangan izinkan pikiran saudara kembali kepada memori lama, nanti saudara tenggelam di dalam masalah itu. Petrus sedikit mengingat kembali kepada memori lama dia, sehingga apa yang terjadi padahal dia sudah sangat dekat dengan Yesus. Ya, kalau kita baca di ayat berikutnya saudara, ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, Yesus hanya mengulurkan tangannya, bermakna sudah sangat dekat dengan Tuhan. Ya, tapi kok dia boleh hampir tenggelam? Oleh sebab itu saudara, tetap bila kita dekat dengan Tuhan, jangan andalkan pikiran saudara. Jangan bersandar kepada kebijakan saudara. Jangan bersandar kepada pengertian saudara. Tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan. Tetap nikmati anugerah Tuhan itu dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan iman kepada Tuhan. Bahwa sumber anugerah itu satu-satunya adalah Allah sendiri dan tiada yang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, saya yakin badai pasti reda, COVID-19 pasti berhenti dalam nama Yesus Kristus. Mari kita menjaga semuanya, mari kita semuanya bekerja sama dengan pemerintah kita saudara-saudara. Pemerintah kita berkata supaya kita tinggal di rumah, mari kita belajar untuk mendengarkan, untuk taat kepada perkataan pemerintah kita itu. Kita tinggal di rumah saudara-saudara, kita menjaga kita mengelakkan penyebaran COVID ini. Kita berdoa supaya COVID ini berhenti, penyebarannya berhenti di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Supaya kita dapat beraktivitas kembali seperti semula, beribadah kembali seperti semula. Ya, saya yakin dan percaya semuanya kita merindukan pertemuan yang luar biasa di rumah Tuhan. Ya, secara bersama-sama. Oleh sebab itu saudara, pada masa-masa ini, mari saya mengajak semua anak-anak Tuhan, kita renungkan firman Tuhan ini. Dekat dengan Tuhan, kita akan merasa ketenangan dalam hati kita. Seperti pujian tadi mengatakan, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Dan ketenangan di dalam batin kita, kita dapat rasakan ketenangan di dalam batin kita jika kita dekat dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, jangan bimbang, ya, jangan bimbang. Dan jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Haleluya. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam hidup kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, di hostel kita masing-masing. Saudara, mari kita tundukkan hati kita berdoa bersama-sama biar Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Saudara yang mungkin ada masalah pada saat ini di luar daripada masalah yang sedang bergejolak di dunia ini, mari berseru kepada Tuhan, mari berseru kepada Tuhan biar Tuhan yang mengulurkan tangannya dan memegang saudara, sehingga saudara kita dapat berjalan bersama-sama dengan Yesus kembali di atas masalah itu. Sama seperti Petrus, dia berseru kepada Yesus dan Yesus mengulurkan tangannya menolong dia. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan mempermalukan setiap anak-anaknya. Siapa saja di antara kita yang berseru kepada Yesus dalam doa kita, Tuhan pasti tolong. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam kemenangan. Stay at home, stay safe. Amin.